spesialisasinya di WordPress. Jadi untuk GitHub pages yang udah pernah kita buat, yang teman-teman landing page HTML-nya kemudian diupload di GitHub pages. Nah, itu akan apa ya? Akan sampai di PPT ini. Jadi teman-teman cukup mengikuti dari GitHub pages di awal sampai PPT hari ini yang akan saya sampaikan, udah itu laporan UAS ya teman-teman, sampai situ. Tapi nanti pas praktisi mengajar itu beliau akan hands-on menggunakan WordPress. Jadi untuk sesi landing page HTML-nya sampai di tahapan PPT hari ini. Nah, nanti mulai minggu depan sampai nanti UAS, sampai nanti pertemuan terakhir dengan praktisi, teman-teman juga ikutan hands-on bersama praktisi tersebut, tapi ngebuat WordPress dan itu dimasukin ke laporan yang sama dengan laporan landing page HTML ini. Jadi di laporan UAS tersebut seolah-olah teman-teman akan punya dua, yaitu landing page HTML, tahapannya hingga yang hari ini, tahapan yang hari ini, dan yang kedua adalah bagian WordPress. Jadi hands-on bersama praktisi mulai minggu depan, teman-teman juga ikuti sampai nanti ujungnya praktisi itu ngapain? Misalkan upload di hosting, ya udah ikutin, kemudian didokumentasikan ke dalam laporan. Ya udah berarti nanti laporan UAS teman-teman bakalan ada dua seksi. Jadi seksi landing page dan seksi atau section WordPress kayak gitu. Semoga paham ya teman-teman penjelasan dari saya. Nanti di akhir slide juga ada kok kayak keterangannya, jadi teman-teman bisa lebih paham kayak gitu. Oke, kemudian untuk pertemuan hari ini itu apa ya? Karena online, jadi nanti teman-teman mungkin bisa diulang-ulang lagi di rumah rekaman Zoom-nya terkait bagaimana sih tahapan untuk materi hari ini kayak gitu. Jadi di sini saya tidak akan membawakan materi dari urutan pembagian materi karena nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dan materi-materinya sebenarnya akan disampaikan teori-teorinya oleh praktisi. Jadi di sini saya hanya ingin melanjutkan GitHub Pages lalu mengakhiri dari sesi GitHub Pages tersebut. Oke, jadi judulnya adalah lanjutan GitHub Pages untuk mata kuliah SEO. Nah, disclaimer dulu, jadi materi untuk hari ini itu ditujukan untuk penunjang tugas UAS teman-teman. Jadi laporan untuk UASnya teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari awal hingga UTS, itu isinya adalah landing page HTML dan teman-teman berusaha menguploadkannya di GitHub Pages. Kemudian, pada materi hari ini, teman-teman akan diminta untuk mengupload GitHub Pages-nya agar bagaimana caranya terindeks di Google menggunakan Google Search Console. Nah, teman-teman diharapkan hands-on, kemudian didokumentasikan, kemudian dimasukkan ke laporan. Nah, selanjutnya, landing page HTML teman-teman tidak usah dilanjutkan, melainkan teman-teman akan beralih membuat WordPress bersama dengan praktisi, seperti itu. Nah, nanti bersama praktisi itu, teman-teman juga harus masukkan ke dalam laporan. Jadi nanti teman-teman buat aja dua section, landing page HTML dan WordPress, seperti yang tadi udah saya jelaskan di awal. Kayak gitu. Nah, tahapan terakhir dari, sebentar, tahapan terakhir untuk hari ini adalah GitHub Pages-nya teman-teman didaftarkan ke Google Console agar GitHub Pages-nya teman-teman itu bisa terindeks oleh Google, gitu. Terindeks di search engine dan teman-teman bisa ngecek traffic dari GitHub Pages-nya teman-teman. Jadi berapa kali dilihat orang dan seterusnya kayak gitu. Oke, jadi di sini ketika teman-teman kemarin membuat GitHub Pages, ketika teman-teman kemarin membuat GitHub Pages kayak ada landing page terus dimasukin ke GitHub di push and pull, itu GitHub Pages-nya teman-teman tidak otomatis terindeks oleh Google. Hal tersebut sama ketika teman-teman menyewa hosting, misalkan di Dewa Web atau di Niaga Hoster dan seterusnya. Teman-teman tetap harus apa ya?
mendaftarkan websitenya teman-teman yang udah di hosting tersebut, hostingnya bahkan berbayar, itu ke Google Search Console juga. Agar apa? Agar teman-teman itu situsnya atau webnya itu bisa terindeks oleh search engine Google, kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman itu nggak mendaftarkan ke Google Search Console pun, websitenya teman-teman itu udah hidup atau udah online, namun tidak terlihat di hasil pencarian kayak gitu. Websitenya teman-teman bisa aja sih didiemin aja, atau misalkan nunggu dari website lain nge-external linkin ke websitenya teman-teman. Jadi misalkan detik.com itu lagi bahas mengenai UMKM, kemudian detik.com itu ngasih external link, jadi ada hyperlink ke websitenya teman-teman kayak gitu. Detik.com itu udah terindeks oleh Google. Nah, kemudian dia memberikan di dalam konten beritanya itu, misalkan lagi bahas UMKM sepatu, terus kebetulan teman-teman itu punya landing page terkait UMKM sepatu juga. Jadi kan nyambung sama kontennya si detik.com. Nah, kemudian si detik.com itu nyediain hyperlink, tapi ngarahnya itu ke websitenya teman-teman. Nah, melalui external link yang sudah dilakukan oleh website, tapi websitenya itu udah terindeks, udah terkenal seperti detik.com itu, baru websitenya teman-teman itu nanti lama-lama secara organik itu bisa terindeks oleh Google. Tapi itu kan prosesnya butuh waktu dan butuh emang ada website yang emang uh, menghyperlinkkan website teman-teman ke websitenya mereka kayak gitu. Nah, itu kan butuh waktu yang lama ya. Atau misalkan menunggu ada apa ya? Menunggu ada website yang nah mau dan tahu ada website kita kayak gitu untuk nge-hyperlinkin. Nah, cara mengatasinya gimana biar nggak usah nunggu kayak gitu ya? Teman-teman daftarkan di Google Search Console. Maka dari itu fungsinya hari ini kita sharing sama-sama belajar mengenai menaruh si GitHub Pages ini ke Google Search Console kayak gitu. Nah, itu tadi pembukaannya. Kemudian untuk mengetesnya, coba teman-teman ketikkan GitHub Pages-nya teman-teman di halaman Google. Misalkan kalau saya sih namanya ingkaswariarha.github.io. Nah, sebelum didaftarkan ke Google Search Console, ketika saya mencari atau memasukkan nama GitHub Pages saya di mana di search engine ini, dia tuh nggak ada muncul digital business kayak gini. Kayak gini tuh nggak muncul, kayak gini tuh nggak ada. Nah, kemudian bagaimana caranya biar muncul kayak gitu? Nah, ya udah kita coba daftarkan di Google Search Console kayak gitu. Oke, ini tadi di saat ini merupakan penjelasan saya sebelumnya tadi gimana sih caranya biar GitHub Pages kita terindeks. Salah satu caranya adalah nunggu ada website yang udah terindeks sebelumnya yang ngelingin atau menautkan atau hyperlink ke website teman-teman. Atau daripada menunggu gitu kan kita nggak suka menunggu. Nah, kemudian kita lakukan secara mandiri aja. Anda secara aktif mendaftarkan ke Google Search Console. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Nah, gimana cara mendaftarkan GitHub Pages-nya teman-teman ke Google Search Console? Jadi teman-teman sebenarnya eh, tanpa melihat apa ya, tanpa melihat nanti record Zoom untuk hari ini, teman-teman juga bisa sih secara mandiri cari di internet tutorialnya itu juga ada. Cuman di sini saya akan menjelaskan saja, sekalian teman-teman bisa hands on seperti itu. Kalau misalkan lagi di kondisi yang nggak bisa hands on atau nggak bisa mengoperasikan laptop, ya udah nanti teman-teman bisa cari setelah kuliah atau putar lagi record Zoom ini itu bisa. Pertama-tama teman-teman buka Google Search Console. Jadi cari aja di Google, itu Google Search Console. Kemudian teman-teman login menggunakan akun Google teman-teman. Di sini saya udah login pakai akun Google saya. Pakai akun Google saya. Kemudian ini adalah halaman utama atau halaman berandanya si Google Search Console. Nah, kemudian teman-teman bisa buat repositori baru.
Jadi teman-teman lihat di pojok kiri atas, di sini ada bisa add repository. Nah, ini teman-teman bisa klik ini, repository, add property. Jadi teman-teman klik add property, kemudian teman-teman akan akan muncul pop-up seperti select property type, entah itu mau domain atau URL prefix. Nah, di sini teman-teman itu bisa pilih aja URL prefix. Sebentar. Oke, apa tadi sampai mana? Kita bisa pilih aja URL prefix. Kita pilih yang ini. Kenapa kita nggak pilih yang domain kayak gitu? Nah, karena teman-teman pilih domain ketika teman-teman mungkin nanti menggunakan hosting, kayak hosting yang berbayar itu, karena teman-teman punya akses ke yang namanya DNS, Domain Name Server. Nah, karena kita tidak punya akses ke DNS-nya github.io, jadi teman-teman cukup menggunakan URL prefix. Karena nanti setelah tahapan ini, teman-teman akan diminta untuk melakukan verifikasi. Nah, dengan memilih URL prefix, verifikasinya itu hanya dengan cara menaruhkan file HTML-nya punya Google Console di repositori GitHub-nya teman-teman. Kayak gini. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi, teman-teman pilih yang URL prefix, kemudian teman-teman masukkan alamat GitHub Pages-nya teman-teman, URL GitHub Pages-nya teman-teman. Di sini karena nama GitHub Pages saya adalah ini ya, ingraswari.rh.github.io, yaudah saya masukin https ingraswari.rh.github.io kayak gitu. Bentar teman-teman, saya izin. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi, tadi sampai mana? Jadi, di sini teman-teman, setelah tadi add property, teman-teman itu pilih URL prefix yang ini, kemudian teman-teman masukin nama repositorinya teman-teman. Nah, di sini saya juga udah memberikan penjelasan kenapa kita pilihnya yang prefix bukan domain. Jadi, kalau domain itu butuh akses ke DNS, biasanya dipilih ketika teman-teman nanti memilih atau submit ke hosting. Jadi nanti bersama praktisi kami kami dari dosen pengampus SEO itu udah menyediakan semacam hosting. Jadi nanti teman-teman bersama praktisi bisa coba submit ke hosting tersebut, nanti dipandu oleh praktisi kayak gitu. Nah, kemudian kalau karena kita pakai GitHub Pages, kita tidak memiliki akses ke DNS-nya, kita cukup pilih URL prefix saja. Nah, URL prefix ini sebenarnya lebih mudah karena teman-teman hanya perlu melakukan verifikasi lewat meta tag atau file HTML. Jadi nanti teman-teman bakal dikasih file HTML sama Google Search Console-nya, kemudian teman-teman bisa push aja di repository GitHub Pages-nya teman-teman kayak gitu. Nah, langkah ketiga, ini setelah tadi teman-teman udah masukin URL dari GitHub-nya teman-teman, repository GitHub-nya teman-teman, teman-teman pilih yang continue. Setelah pilih continue, kemudian akan masuk ke langkah berikutnya,
Di sini karena saya sebelumnya sudah melakukan verifikasi kepemilikan, maka munculnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pertama kali, teman-teman itu biasanya akan diberikan file HTML. Nah, teman-teman bisa download file HTML tersebut, kemudian teman-teman bisa push file HTML tersebut ke repositori GitHub-nya teman-teman. Di sini, saya waktu itu dapat file HTML untuk verifikasi dari Google Search Console, kemudian saya push ke repositori GitHub saya. Bentuknya kayak gini. Nah, isinya apa sih? Isinya tuh kayak gini. Dari Google Search Console tuh isinya kayak gini. Ada Google Site Verification, titik, lalu ada kode .html, kayak gitu. Jadi ini yang nanti teman-teman bisa dapat dari setelah melakukan tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan dari awal. Buka Google Search Console, kemudian bikin properti baru di pojok kiri atas ini, kemudian add property, kemudian pilih URL prefix ini, terus masukin repositorinya teman-teman di sini, misalkan https://apa, terus udah continue, nanti teman-teman bakal dapetin file HTML seperti ini dari Google Search Console. Kayak gitu. Terus nanti teman-teman masukin aja ke repositorinya teman-teman. Dengan cara seperti yang waktu awal-awal kita udah pernah sharing bareng-bareng, di push aja dari misalkan teman-teman tambahin dulu di foldernya teman-teman, terus di push kayak gitu. Oke, kemudian setelah udah di push ke GitHub-nya teman-teman, teman-teman bisa kembali ke Google Search Console, kemudian klik verify seperti itu. Nah, nanti teman-teman tunggu aja. Nanti akan muncul seperti ini, ownership auto verified. Nah, kemudian nanti teman-teman tunggu. Terus ketika teman-teman cari di Google, di search engine seperti ini, itu nanti GitHub Pages-nya teman-teman akan muncul. Seperti itu. Jadi, tahapan GitHub Pages kita yang landing page HTML itu berakhirnya sampai pendaftaran ke Google Search Console ini, dan teman-teman bisa screenshot aja hasil search engine-nya di Google, terus landing story GitHub Pages-nya teman-teman tuh muncul di hasil pencarian. Nah, itu udah berakhir sampai situ aja. Tahapan landing page HTML kita hanya berakhir sampai Google Search Console tadi mendaftarkan, kemudian bisa muncul di sini. Kayak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ikutin hands-on-nya bersama praktisi dengan cara WordPress kayak gitu. Nah, kemudian ini ada langkah tambahan di Google Search Console. Jadi, oke. Jadi sebenarnya tahapan yang tadi itu sudah teman-teman sudah bisa mencari GitHub Pages-nya teman-teman di search engine. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan langkah tambahan seperti ini untuk memastikan bahwa oh, halaman atau website GitHub Pages-nya teman-teman tuh udah terindeks di Google. Jadi teman-teman setelah muncul, teman-teman bisa klik di sini, di sebelah kiri ada taspen, kemudian pilih di taspen itu adalah URL inspection. Kemudian teman-teman masukkan lagi di sini URL GitHub Pages-nya teman-teman. Kemudian enter, dan nanti di sini akan ada keterangan apakah website teman-teman itu sudah ada di Google atau tidak, udah terindeks atau tidak, kayak gitu. Nah, udah selesai, cukup sampai di sini tahapan teman-teman yang tugas awal dari saya kayak gitu. Sampai muncul di search engine Google, kemudian caranya itu adalah dengan cara mendaftarkan ke Google Search Console kayak gitu. Nah, nanti uh, pas teman-teman belajar bersama praktisi, itu di akhir-akhir juga praktisi akan nanti saya ingatkan lagi ke praktisi untuk melakukan Google Search Console ini. Nanti teman-teman akan upload ke hosting udah kami dosen sediakan, kemudian nanti
didaftarkan juga ke Google Search Console agar agar apa, agar terindeks dan bisa muncul di search engine, kayak gitu. Itu teman-teman tahapan Google Search Console dan materi saya untuk hari ini. Kemudian ada mungkin kalau di apa namanya, pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman itu sempat membawakan materi mengenai sitemap. Jadi sitemap itu apa? Jadi ketika teman-teman punya apa tuh? Punya website, kemudian websitenya itu terdiri dari beberapa menu. Menunya itu misalnya kayak gini, ada menu home, terus ada menu berita, ada menu sport, misalkan gitu ya. Nah, ini kan banyak halaman, ada tiga halaman. Nah, teman-teman bisa membuat sitemap. Jadi tujuannya agar Google tuh tahu ada nih website ini, misalkan website Inkrest, itu tuh ada tiga halaman. Iya, halaman berita, ada halaman sports kayak gitu, ada halaman politik, ada halaman beranda kayak gitu. Nah, biar Google tahu website Inkrest itu ada tiga halaman, teman-teman buat sitemap seperti apa ya, struktur informasi dari website teman-teman kayak gitu. Nah, untuk pembuatan sitemap, kalau kita menggunakan WordPress, kalau teman-teman kemarin ada yang bahas seperti Yoasteo dan seterusnya. Nah, WordPress itu bisa secara otomatis membuatkan sitemap untuk website WordPress-nya. Nah, nanti teman-teman akan belajar sitemap itu nanti aja ketika di WordPress. Untuk sekarang kita tidak usah sampai mendaftarkan sitemap-nya juga ke Google Search Console. Jadi cukup sampai teman-teman udah muncul aja di website untuk landing page-nya tersebut kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita lagi-lagi tidak perlu sampai apa namanya, ke sitemap kayak gitu. Sebentar. Oke, selanjutnya um, di sini ada beberapa catatan. Jadi ketika nanti ini PPT-nya akan saya share ke PJ kelas, lalu agar teman-teman tidak lupa apa yang saya utarakan tadi di awal, saya juga sertakan juga di teks PPT ini di akhir. Jadi sertakan, teman-teman lagi-lagi saya ingatkan, sertakan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan di PPT ini, yang tertulis di PPT ini, di laporan UAS teman-teman, kayak gitu. Lalu, mulai minggu depan, jadi kita bakal belajar dengan praktisi itu tiap hari Kamis jam 7 malam. Nah, tiap kita belajar bersama praktisi tersebut, ikuti praktek bersama praktisi yang menggunakan WordPress. Jadi beliau itu spesialisasi di WordPress. Nah, kemudian tiap praktik atau hands-on yang dilakukan oleh praktisi, itu kalian juga ikuti dan dokumentasikan tiap proses yang teman-teman lakukan dengan WordPress-nya masing-masing, kan berkelompok ya, itu ke dalam laporan UAS-nya teman-teman kayak gitu. Lalu karena di awal saya juga menekankan bahwa apa yang saya minta itu juga berbentuk UAS, jadi nanti bentuknya akan ada dua dua section, jadi satu laporan, tapi nanti ada halaman, ada dua judul, landing page HTML, lalu di sini adalah WordPress. Terus ini nanti ada tahapan-tahapan, halaman yang berisi tahapan-tahapan, ini juga halaman yang berisi tahapan-tahapan. Tapi ini nanti dijadikan sebagai satu file aja, kayak gitu. Oke, selanjutnya, oke, laporan hasil WordPress dan landing page yang udah kita buat, yang landing page khusus tahapannya hingga hari ini. Jadi teman-teman gak usah dilanjutin lagi karena mulai minggu depan implementasinya udah berbeda, yaitu di WordPress.
nanti akan dinilai sebagai nilai UASnya teman-teman kayak gitu. Dan UASnya ini berkelompok kayak gitu. Paling itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai mata kuliah SEO. Jadi sebelum saya serahkan ke ke kelompok yang akan presentasi, satu kelompok yang akan presentasi di hari ini, paling saya mau mengingatkan mengenai jadwal praktisi. Jadi praktisi itu akan mengisi kelas SEO. Jadi nanti kelasnya akan digabung teman-teman antara kelas Bisdik 2023 A, B, C, dan IUP nanti. Kemudian apa materinya itu sama terkait WordPress. Terus untuk waktunya nanti saya akan share mengenai broadcast message-nya. Hmm, selama 4 kali pertemuan, kemudian apa lagi? Udah sih paling itu aja dari saya. Hmm, lalu dari masing-masing PJ nggak perlu menyiapkan link Zoom karena link Zoom itu dari kami. Jadi kami, saya bersama tim dosen pengampu, itu ada Pak Afif, itu yang akan menyediakan link Zoom untuk teman-teman. Kayak gitu. Oke, paling itu aja sih teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait UAS atau praktisi mengajar? Boleh sebelum kita lanjut ke kelompok yang akan presentasi. Ibu, izin Ya, bertanya, Bu. ya, Untuk nanti yang laporan PASnya ini, itu diwajibkan menggunakan WordPress atau boleh pakai framework lain ya? Contohnya kayak React atau JavaScript gitu. boleh. Jadi kalau misalkan dari awal, kalau nggak salah Hafiz bilang mau pakainya JavaScript ya. Banyak JavaScript. Nah itu boleh, boleh pakai JavaScript, tapi JavaScript itu tersebut cuman berakhir sampai hari ini. Jadi kalau mulai minggu depan, Hafiz itu tetap mengikuti praktisi yaitu menggunakan WordPress. Jadi langsung hands on menggunakan WordPress kayak gitu. Oke, berarti untuk nanti bersama praktis itu emang kita belajar menggunakan WordPress ya. Cuman untuk terkait luasnya itu dibebaskan ya untuk frameworknya. Framework. Ya, ya jadi jadi untuk UASnya, kalau dari awal Hafiz bikinnya itu pakai framework JavaScript, ya udah teman Hafiz itu juga ikut sertakan di laporan UAS tersebut. Sampai Hafiz mendaftarkannya di Google Search Console. Kemudian selanjutnya di laporan UASnya Hafiz itu akan ada di section kedua, di bagian kedua itu akan membuat WordPress. WordPress nanti dari awal tahapannya bagaimana, ada on page SEO, ngatur link, terus ada hyperlink dan seterusnya, ngatur keyword. Nah, itu Hafiz juga ikutkan. Lalu hands on bersama praktisi yang menggunakan WordPress itu juga dimasukkan ke dalam laporan sampai nanti em, mendaftarkan WordPress tersebut juga di Google Search Console. Jadi bakalan ada dua jenis di laporannya, yaitu pertama JavaScript tadi frameworknya itu dibebasin, kemudian ada WordPress kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Oke, oke. Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada, saya akhiri ya materi dari saya, kemudian teman-teman bisa melanjutkan untuk presentasi. Eh, Silakan bagi teman-teman kelompok yang presentasi hari ini untuk share screen dan mulai mempresentasikan materinya. Terima kasih.
Saya awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait OVCO yang part kedua, yaitu ada social bookmarking, classic ads, terus forum sama business listing. Boleh di next. Nah, untuk anggota kelompok 5 ini ada 5 anggota. Yang pertama ini ada Arum Nur Anggraini dengan NIM 17106230025. Lalu ada saya sendiri, Dia Permatasari dengan NIM 17170623082. Lalu ada Jonathan Halomuan Simanjuntak dengan NIM 17106230074. Lalu ada Mardiana Saharani dengan NIM 17106230022. Lalu yang terakhir ada Nazwa Eka Putri dengan NIM 17106230046. Jadi next slide. Nah, untuk yang pertama ini kita perkenalan dulu terkait apa sih SEO off page ini. Jadi SEO off page ini merupakan teknik optimasi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah traffic pada faktor-faktor yang berada di luar website. Nah, jadi mereka itu berpengaruh dalam menentukan peringkat websitenya sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan. Nah, teknik ini tuh sangat berpengaruh terhadap peringkat website karena melibatkan faktor-faktor eksternal seperti jumlah tautan masuk atau backlink, terus penyebaran link di media sosial, serta seberapa sering sih website kita direkomendasikan oleh platform lain. Nah, jadi semakin banyak website atau platform yang menautkan ke situs kita, semakin besar pula kepercayaan mesin pencari terhadap kualitas dan relevansi konten yang kita miliki. Nah, salah satu strategi paling umum digunakan dalam SEO off page ini ada social bookmarking submission. Jadi social bookmarking ini adalah teknik SEO off page dengan cara menyimpan atau membagikan link website ke berbagai media sosial lainnya. Nah, jadi tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas website di mata mesin pencari. Baik, next slide. Nah, gimana sih cara kerja social bookmarking ini? Nah, sebenarnya cara kerja social bookmarking ini sendiri itu cukup sederhana namun efektif. Jadi proses ini dimulai dengan mengunggah link website ke platform bookmarking, lalu menambahkan judul, deskripsi, dan kata kunci yang relevan agar mesin pencari dapat memahami isi dan topik dari konten tersebut. Nah, jadi teknik ini tuh membantu memperoleh tautan atau backlink dari situs lain yang mengarahkan pengguna kembali ke website kita. Nah, istilahnya ini kombinasi koneksi antar platform. Jadi, uploadnya sekali tapi bisa tersebar otomatis ke berbagai media sosial. Nah, social bookmarking ini bekerja dengan cara ketika kita menggaling website ke situs bookmarking. Nah, pada proses ini link yang dibagikan ini dapat disertai judul, deskripsi, dan kata kunci sehingga membantu mesin pencari memahami konten dan menilai relevansinya. Nah, setelah link dikirim, sistem platform ini akan merekam dan menyebarkan link ke dalam situs jaringan atau komunitasnya. Nah, ini di sini ada video panduannya, boleh diklik, diputarkan, tolong. Bilang chat. Bilang. Bentar, mungkin ini kayaknya ada kesalahan teknis dari screen-nya, Ibu. Oke.
Maka dari itu kita harus mempersiapkan link artikel atau Oke, seperti ini emailnya. Lalu klik link yang tertera di email. Tunggu sebentar. Oke, dengan ini akun kita sudah aktif dan kita sudah login secara otomatis ya teman-teman. Lalu bagaimana untuk kita menginput atau mendapatkan backlink dari website social bookmarking ini? Ikuti step berikut ini dengan baik ya teman-teman. Klik tulisan atau menu add link. Kita klik ini, loading dulu. Lalu muncul tampilan dengan 3 pilihan seperti ini: Save as web page, Save as new or story, Save as video. Dan karena kita di sini dalam bentuk website, maka kita pilih yang Save as web page. Kita klik itu, oke, sudah teman-teman. Maka dari itu kita harus mempersiapkan link artikel, keyword, judul artikel, dan description pada artikel website Anda. Dan juga ini bahan-bahan yang perlu Anda siapkan teman-teman. Formatnya seperti ini. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk masukkan link hanya 1 hari 1 link artikel. Apakah besok bisa lagi masukkan link yang sama? Sayangnya tidak bisa, karena kita sudah menginput link yang sebelumnya dan tidak boleh lagi input link artikel yang sama. Oke, pertama kita copy link artikel yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita taruh di sini seperti ini, lalu klik tombol submit dan akan muncul halaman berikutnya. Di sini Anda bisa lihat jika beberapa ada otomatis terisi, karena jika URL yang dimasukkan benar dan ada artikelnya, maka dia akan langsung mendeteknya secara otomatis. Juga karena flow.com mempunyai fitur yang akan langsung mendeteksi apa yang dari URL yang kita masukkan, dan langsung terdetek otomatis untuk menampilkan apa yang ada. Tapi isi deskripsinya terlalu pendek ya teman-teman. Maka kita perlu mengcopy isi deskripsi yang telah disiapkan. Dan ini cukup diambil dari bagian salah satu paragraf pertama pada artikel yang bersangkutan. Kita paste seperti ini, dan untuk yang tag di sini, atau biasanya kita sebut keyword atau label. Ini bisa kita masukkan lagi yang lain seperti ini. 101 alat. Ini cuma contoh ya teman-teman. 101 alat tersembunyi. Oke, seperti ini. Mau ditambahkan juga boleh. Dan untuk membuat 2 seperti ini, Anda cukup memberikan masing-masing tanda kutip 2 untuk memisahkannya. Lalu pilih private dan jangan private ya. Kalau private tidak akan backlink. Dan kalau sudah, kita klik save item. Oke, sudah ya. Seperti ini jika sudah jadi, atau tersave teman-teman. Jika sudah, ucapkan selamat kepada teman-teman. Nah, mungkin tadi ada video terkait how to create social bookmark submission. Nah, mungkin nanti akan di-share linknya lagi di grup kelas untuk teman-teman bisa referensi belajar. Boleh di next slide. Berikut ini ada terkait manfaat social bookmarking ini. Nah, jadi dari social bookmarking ini kita tuh bisa mendapatkan keunggulan utama dari proses ini, yaitu pertama kita dapat mendapatkan backlink yang berkualitas. Nah, dengan backlink yang berkualitas ini akan membantu audiens dan search engine untuk menemukan link yang lebih cepat. Nah, karena link website ini sudah tersebar ke berbagai kanal, nah jadi mesin pencari ini akan lebih mudah mengindeks halaman tersebut dan pengguna juga bisa menemukan
dengan lebih cepat ketika mencari topik yang relevan. Nah, yang ketiga ini adalah meningkatkan traffic website. Jadi karena ini udah apa nih mudah mengindeks hal tersebut, jadi pengguna ini bakal lebih banyak yang ke traffic tersebut, jadi meningkatkan traffic website. Nah, terus ada menambah authority dan trust website, terus yang terakhir ada menyebarkan konten ke banyak platform secara cepat. Nah, tips penggunanya ini adalah yang pertama ini kita pilih situs dengan reputasi yang baik, jangan pilih situs yang banyak spamnya. Terus yang kedua ini gunakan keyword relevan dan deskripsi yang jelas. Nah, terus yang ketiga ini lengkapi profil pada platform bookmarking yang tadi kita sempat video, itu kan kita ada bikin akun dulu. Nah, itu profilnya dilengkapi dulu. Terus yang terakhir ini share konten yang berkualitas dan relevan. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan membahas mengenai classified ads, atau bisa disebut juga dengan classified submission, yang dimana ini merupakan tipe iklan yang memungkinkan kreator mempromosikan bisnisnya melalui internet dengan konten iklan berupa teks, grafik, penjelasan, informasi, video, maupun bentuk lainnya, di mana classified ads ini hanya bisa ditampilkan di website penyelenggara yang menyediakan layanan classified ads saja, atau classified. Untuk konteks CEO ini, iklan ini dipasang di situs iklan baris atau classified websites dengan menyertakan link ke situs utama atau domain guna tujuan backlink, traffic, serta brand visibility yang jelas. Elemen dasar yang ada di classified ads ini kami kategorikan dalam 3 babak, yaitu yang satu adalah headline, atau bisa juga disebut dengan judul, di mana headline ini adalah bagian terpenting dari iklan baris. Dengan headline ini, yang merupakan bagian pertama yang dilihat pembaca, yang tentunya juga akan menentukan apakah pembaca akan melanjutkan atau tidak. Untuk karakteristik di headline ini juga harus menarik tentunya untuk meningkatkan minat audiens. Yang kedua, untuk elemen dasar ini adalah body atau detail dari classified ads, yaitu yang di mana di bagian ini adalah terdapat detail produk yang dipaparkan seinformatif mungkin. Untuk isi iklan ini bertujuan dalam menjawab pertanyaan pelanggan, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan sungguh-sungguh, di mana iklan di bagian body atau details ini bisa menggunakan istilah pemasaran seperti penawaran terbatas ataupun stok terbatas untuk 5 produk pertama contohnya dalam memikat minat audiens. Tentu saja untuk bagian body atau detail ini menentukan apakah pelanggan akan melanjutkan ke langkah akhir dalam melihat website atau tidak. Selanjutnya untuk elemen dasar ini adalah bagian signature atau bisa disebut dengan call to action ataupun terkait kontak detailnya. Di mana bagian ini adalah bagian terakhir biasanya dari classified ads yang ditujukan dalam mendorong pelanggan untuk bertindak berdasarkan iklan ataupun ajakan terkait iklannya. Selanjutnya adalah bagian manfaat strategis dari classified ads dalam SEO. Yang pertama ini adalah backlink yang mendukung otoritas domain, di mana iklan di portal classified dengan URL atau hyperlink akan membuat mesin pencari atau search engine mendeteksi aktivitas eksternal dari si domain. Jadi selain menambah jumlah tautan yang menuju domain, otoritas dari domain ini juga meningkatkan jumlah tautan atau traffic dan juga meningkatkan otoritasnya. Karena nanti dengan adanya otoritas domain ini juga difungsikan sebagai sinyal kepercayaan oleh si platform Google tadi. Ini bikin situs website akan terlihat lebih aktif dan relevan di
search engine. Yang kedua adalah referral traffic yang berkualitas. Di sini, classified ads memungkinkan pengunjung portal pihak ketiga dalam menentukan situs secara langsung. Dalam menemukan situs secara langsung maksudnya. Di mana saat pengguna ini tertarik dengan iklan, mereka akan mengklik link tersebut yang nantinya pengguna akan diarahkan ke situs yang menghasilkan traffic rujukan. Selanjutnya adalah SEO lokal dan peningkatan visibilitas brand. Di mana biasanya untuk bisnis lokal, seperti kafe ataupun UMKM di wilayah tertentu, mereka akan menempatkan iklan mereka di platform classified lokal yang tentunya dapat memperkuat sinyal SEO lokal. Terakhir adalah indeksasi lebih cepat dan exposure eksternal, di mana platform classified ini sering dikunjungi dan diindeks secara rutin oleh search engine, yang membuat iklan berpotensi diindeks lebih cepat dibandingkan konten baru di situs sendiri. Selanjutnya adalah tahap jenis dari platform classified ads ini. Yang pertama adalah platform general ataupun platform yang berskala besar. Di platform ini biasanya diterima berbagai kategori iklan seperti iklan barang bekas, iklan jasa, properti, hingga pun lowongan pekerjaan. Di mana kelebihan dari platform general ini terdapat dalam traffic yang tinggi dan juga jangkauan audiensnya yang luas. Untuk contoh website dengan platform general ini adalah seperti Craigslist atau OLX. Yang selanjutnya adalah platform niche, yaitu khusus industri, di mana platform ini fokusnya pada satu segmen atau satu industri tertentu, misalnya seperti segmen properti, ataupun segmen otomotif, ataupun segmen lowongan pekerjaan, di mana kelebihannya ini terdapat pada audiens yang kategori audiensnya yang lebih spesifik. Seperti contohnya ada pada Jobstreet ataupun Indeed. Selanjutnya adalah platform regional atau lokal, di mana dalam platform ini lebih ditargetkan ke konteks wilayah tertentu yang relevansinya tentunya lebih tinggi dengan audiens lokal. Di sini juga, di platform ini juga mereka mendukung SEO lokal, dan tentunya yang ini juga bermanfaat dalam memperkuat brand awareness suatu bisnis di area yang spesifik. Selanjutnya adalah pertimbangan kualitas dan keamanan platform. Di tahap ini, penting untuk memilih portal yang terpercaya, aktif, dan memungkinkan link ke domain atau situs utama. Jika kualitas platform rendah, ini berpotensi pada risiko penurunan reputasi SEO ataupun backlink yang tidak efektif. Jadi search engine-nya juga search engine juga mendeteksinya juga berkurang. Selanjutnya adalah platform gratis versus berbayar, di mana dalam beberapa kategori classified ads ini, mereka menawarkan opsi gratis untuk memasang listing, di mana sementara yang lain itu menyediakan fitur berbayar ataupun premium. Untuk listing gratis ini biasanya cukup untuk backlink yang simple dan juga exposure-nya di awal. Tapi untuk platform gratis ini biasanya kontennya ini cepat tenggelam karena volume iklan yang ada itu tinggi. Kalau versi berbayar misalnya pada featured listing, ini kelebihannya di visibilitas yang lebih baik, di mana posisi iklan akan lebih menonjol dan juga durasi iklan tampil ini lebih lama dibandingkan platform gratis tadi. Selanjutnya adalah pelaksanaan optimal dari classified ads. Yang pertama adalah dalam menentukan tujuan strategi, di mana dalam langkah ini, yang merupakan langkah pertama dalam perencanaan tujuan dari iklan ataupun kampanye classified ads, difokuskan dalam membangun backlink, menarik traffic lokal yang relevan, serta meningkatkan brand awareness suatu bisnis. Ini tentunya membuat konten iklan lebih jelas dan juga bisa diukur keberhasilannya secara akurat. Selanjutnya adalah
riset, dan pemilihan platform, di mana dalam cara pelaksanaan ini, setelah tujuan tadi ditetapkan di langkah tujuan strategi, riset ini perlu dilakukan untuk menemukan platform classified yang lebih sesuai dengan bisnis dan target audiens. Selanjutnya adalah membuat iklan yang menarik dan relevan. Di dalam tahap ini, iklan harus dirancang dengan konten yang jelas, informatif, serta menarik, yang tentunya perlu diperhatikan penggunaan headline yang suggestive, isi iklan yang relevan dengan keyword yang tepat, serta menyertakan link ke domain ataupun halaman khusus dari website tadi. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi performa. Setelah iklan tadi dipasang, perlu untuk creator dalam memantau performanya, seperti mulai dari performa jumlah klik, traffic situs, ataupun pertanyaan serta konversi yang muncul. Selanjutnya adalah pembaruan dan rotasi iklan. Di sini terdapat cepatnya iklan classified tenggelam di antara postingan baru, pembaruan, ataupun posting ulang secara berkala tentunya perlu dilakukan dalam tahapan ini. Yang terakhir adalah menghindari duplikasi konten atau spam, di mana setiap iklan tentunya harus bersifat unik. Karena duplikasi berlebihan dengan mencontek ataupun duplikat dari konten lain, ini dapat dianggap spam oleh search engine dan juga punya resiko dalam penurunan kualitas dari di SEO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu forum submission. Nah, apa sih forum submission ini? Jadi forum submission adalah praktik membuat dan memposting konten di forum online atau platform diskusi digital. Nah, tujuannya adalah untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membahas topik tertentu sesuai minat, industri, atau kebutuhannya. Nah, dengan berpartisipasi dapat terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa atau relevan. Nah, forum submission dalam konteks SEO ini dimanfaatkan sebagai strategi link building. Ini berarti saat berdiskusi atau membuat posting di forum bisa meletakkan link yang mengarah kembali ke website atau blog kita. Nah, tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan perhatian dan jumlah pengunjung ke website, lalu membantu meningkatkan peringkat website di mesin pencarian seperti Google. Nah, jadi intinya itu memanfaatkan diskusi komunitas di forum untuk memberikan manfaat ke SEO-nya itu. Jadi kayak memberikan backlink. Nah, manfaatnya ini ada peningkatan peringkat. Jadi mesin pencari ini menganggap backlink berkualitas sebagai tanda otoritas dan kepercayaan yang pada akhirnya meningkatkan posisi website di hasil pencarian. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah peningkatan traffic tertarget. Dengan aktif membagikan konten yang relevan, pengunjung yang memang memiliki minat pada topik yang ada di web kita berpotensi untuk meningkatkan interaksi dan konversi. Lalu meningkatkan visibilitas brand. Jadi keterlibatan aktif di forum membangun nama brand dan memposisikan sebagai ahli di komunitas tersebut. Yang penting untuk kredibilitas dan menarik calon pelanggan. Lalu manfaat yang terakhir itu ada kesempatan networking. Jadi forum menjadi sarana untuk terhubung dengan profesional industri, calon klien, atau rekan yang relevan untuk membuka peluang bisnis dan kolaborasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri forum. Yang pertama itu forum bersifat komunitas online. Nah, maksudnya itu forum sebagai wadah diskusi terbuka yang memungkinkan pengguna itu saling bertukar informasi sesuai topik tertentu. Lalu yang kedua itu interaksi interpersonal tinggi. Jadi aktivitas di forum itu seperti bertanya, menjawab, atau berdiskusi. Lalu yang ketiga itu ada topik forum yang relevan dengan niche website. Nah, jadi forum ini harus yang sejalan dengan bidang situs. Contohnya itu ada bisnis, teknologi, kuliner. Nah, ini tuh lebih efektif untuk strategi backlink. Lalu yang keempat itu memungkinkan penempatan link. Jadi link di forum ini bisa disebutkan di profil, komentar, atau tanda tangan.
penggunanya. Lalu yang kelima ada terdapat sistem moderasi. Jadi di dalam forum ini memiliki admin atau moderator yang memfilter spam. Lalu yang terakhir ada bersifat terbuka dan mudah diakses. Jadi forum ini siapapun dapat mengakses dan membaca atau ikut diskusi. Slide selanjutnya. Jadi next. Selanjutnya ada langkah-langkah forum. Yang pertama itu cari forum yang relevan dengan niche website. Nah, misalnya itu forum bisnis online marketing, teknologi, atau fashion yang tergantung jenis website. Lalu yang kedua, daftar akun dan lengkapi profil. Isi nama, bio singkat, dan tautan ke situs agar profilnya terlihat profesional dan dipercaya anggota lain. Selanjutnya yang ketiga ada ikut berdiskusi secara aktif. Nah, jadi harus jawab pertanyaan, bantu anggota lain, atau juga bagikan insight yang sesuai dengan topik dan hindari promosi berlebihan. Lalu yang keempat itu masukkan link website secara natural. Nah, itu sisipkan tautan di bagian signature atau dalam konteks pembahasan yang relevan, bukan spam. Lalu yang kelima itu bangun reputasi di komunitas. Jadi bangun reputasi semakin sering aktif, semakin tinggi kredibilitas dan juga peluang orang lain untuk mengunjungi link situs. Lalu yang terakhir ada pantau hasilnya. Itu gunakan tools seperti Google Analytics untuk meningkatkan terhadap peningkatan traffic website. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Iya tadi udah dengar, udah ada belum suaranya? Udah jauh. Oke, jadi bisnis listing ini tuh merupakan profil daring yang berisikan informasi penting mengenai suatu bisnis. Jadi intinya tuh kita memasukkan profil dari bisnis yang sudah ada ke dalam bentuk digital gitu. Jadi nanti berisikan adanya NAP seperti nama bisnis, address bisnis, dan juga phone number bisnis. Nanti di sini ada juga jam operasional, foto-foto perusahaan, customer review, dan lain-lain. Di dalam directory online atau platform listing seperti Google Business Profile, TripAdvisor, Yelp, dan juga masih banyak lagi. Nah, sini ada contohnya seperti Megacuan, Rasiogi, Cilengsi. Jadi nanti kalau misalnya kita mencari Megacuan di sekitar kita tuh nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul gambar dari perusahaannya, lokasinya, jam buka atau jam operasionalnya, juga rating, harga, dan lain-lain gitu. Jadi tujuan dari business listing ini tuh adalah untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari, terutama ya pencarian lokal gitu.
Kedua, menambahkan kredibilitas bisnis karena tampil di direktori atau platform resmi dan terverifikasi. Ketiga, meningkatkan traffic itu ke website utama, biasanya lewat dari tautan di profil bisnis. Keempat ini membantu pelanggan menemukan informasi yang akurat dari bisnis tersebut, seperti lokasi, jam buka, dan kontak. Yang terakhir ini juga memperkuat lokal CSO melalui NAP. Nah, ciri-ciri bisnis listing yang efektif itu sudah konsisten, menyertakan foto berkualitas tinggi dan deskripsi singkat bisnis, memiliki tautan Yang keempat ini ada ulasan pelanggan atau review dan juga rating. Terakhir, profil terverifikasi di platform yang digunakan, misalnya Google Business Profile. Boleh di next. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat dan juga mengoptimalkan bisnis listing, khususnya di Google Business Profile. Pertama ini kita membuat akun terlebih dahulu. Jadi Google Business Profile ini adalah alat gratis dari Google untuk meningkatkan visibilitas bisnis lokal dan membantu bisnis muncul pada pencarian, misalnya terdekat dari saya gitu. Jadi setiap bisnis ini dengan memiliki alamat fisik di Indonesia seperti restoran, toko atau kantor jasa. Jadi kita baru membuat akun ini agar bisa ditemukan pengguna di setiap lokasi gitu. Kedua ini mengembangkan profil untuk audiens dan algoritma Google. Jadi tambahkan elemen visual dan informasi terkini seperti foto dan video tempat usaha, jam operasional, deskripsi singkat bisnis, fact, frequently asked question, dan tanggapan terhadap ulasan pelanggan. Pastikan menggunakan kata kunci yang relevan dengan lokasi. Misalnya berbarbershop terbaik di Bekasi, bisa servis laptop termurah di Jakarta Timur. Kemudian juga bisa meminta pelanggan gitu ya yang reguler untuk memberikan ulasan positif sebagai bentuk social proof. Yang ketiga ini sebarkan informasi ke platform lokal lain. Platform lokal yang mirip dengan Google Business Profile itu. Jadi seperti Facebook, Tokopedia atau Shopee, Foursquare atau Yelp, Bing, dan juga LinkedIn page. Nah, keempat ini ada pastikan konsistensi NAP. Jadi nama, address, dan juga phone number itu harus selalu sama di setiap platform. Kelima ini cantumkan alamat pada website resmi. Jadi pastikan alamat lengkap ini sudah lengkap juga di halaman kontak website utama. Jadi ini menghubungkan website dengan profil bisnis lokal dan meningkatkan peringkat di hasil pencarian, misalnya saat pengguna mengetik kafe di Jakarta yang buka malam. Next slide. Yang keenam ini kita bisa menambahkan skema markup itu, jadi fungsinya ini untuk istilahnya memberikan konteks gitu bagi yang bisa mencari adalah memahami detail lokasi bisnis. Nah, contohnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Yang terakhir ini gunakan kata kunci lokal. Jadi kita harus terus meriset istilahnya kata kunci yang sering digunakan masyarakat sekitar. Lalu bisa ditambahkan secara alami gitu, jangan di spam di bagian profil dan juga websitenya gitu. Misalnya ini ada di contohnya kopi enak di Depok, cafe instagramable di Jakarta Selatan, tempat nongkrong malam di Bandung. Jadi kita harus memperbarui meta title dan juga meta description di website agar sesuai dengan kata kunci yang paling dicari pengguna lokal. Next slide. Oke, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint di sini. PowerPoint kami. Next slide. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Ini saatnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyanggah dari presentasi kita.
Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin saya mau tanya terkait tadi ya, ada Google Business Profile. Jadi kalau Google Business Profile itu apa ya? eh, ada nggak sih cara biar biar seperti kayak pengaturan khusus tertentu agar hasil cari di Google Business Profile itu lebih optimal kayak gitu teman-teman. Ada nggak pengaturan khususnya? Dan di Google Business Profile ini apa ya? Biar misalkan nih, dia kan judulnya Business Profile. Nah, berarti semua orang bisa mungkin ya semua orang bisa daftar di Google Business Profile tersebut. Nah, ada nggak sih cara dari Google untuk memverifikasi kalau bisnisnya tersebut yang didaftarkan di Google Business Profile itu adalah bisnis yang beneran ada, kayak bukan orang iseng kayak gitu. Gitu. Maaf, Bu, apakah boleh pertanyaannya diulang? Tadi agak putus-putus, Bu. Oke, jadi tadi sama teman-teman sempat menyinggung mengenai Google Business Profile. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengaturan khusus di Google Business Profile itu untuk agar bisnisnya teman-teman itu munculnya lebih utama dibandingkan bisnis lainnya yang sejenis. Itu satu. Terus kemudian kedua, kan semua orang bisa, kalau nggak, dari saya nangkepnya semua orang itu bisa daftarin bisnis mereka di Google Business Profile. Nah, ada nggak sih cara dari Google untuk memverifikasi kalau bisnis tersebut beneran ada? Misalkan kalau saya orang iseng ngedaftarin bisnis, misalkan saya buka bengkel motor mobil, tapi saya tuh sebenarnya nggak punya bengkel. Nah, itu gimana ada nggak sih cara Google memverifikasi apakah bisnis tersebut beneran ada atau enggak? Apakah kita kayak misalkan perlu upload dokumen NIB atau apa gitu di Google Business Profile? Oke, Ibu, Ibu. Pertanyaannya mungkin kita diskusikan terlebih dahulu ya, Ibu. Boleh, silakan. Izin jawab, Bu. Em,
kalau dari hasil diskusi kami untuk sementara, untuk optimalisasi di Google Business Profile ini bisa dengan mengisi semua data bisnis yang tentunya harus secara lengkap dan akurat, seperti mulai dari nama bisnis, alamat dari bisnis tersebut, serta kontak ataupun website dari si bisnis terkait. Jadi penggunaan kata kunci atau keyword ini jadi poin utama dalam optimalisasi Google Business Profile ini, serta tentunya harus rutin diupdate lewat fitur post, seperti unggah foto atau video, serta dikumpulkan juga ulasan pelanggan dalam meningkatkan peringkat dari traffic, meningkatkan peringkat untuk traffic si bisnis. Dan juga untuk memastikan biar apakah bisnis ini benar-benar ada, bukan hanya fiktif ataupun dibuat-buat aja, si Google ini bisa melalui proses verifikasi yang biasanya lewat pengiriman kode via kartu pos, tapi bisa juga lewat telepon, email, ataupun video yang ditujukan dalam memastikan bahwa bisnis ini benar-benar ada. Jadi kalau datanya palsu, si Google Profile ini bisa langsung blokir, atau si profile dari bisnis ini bisa langsung diblokir sama si Google. Untuk sementara begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan teman-teman lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Jawabannya dari kita cukup dari bawah Ibu. Mungkin ada tambahan jawaban dari Ibu. Ya, Nanda, silakan. Oke, suaranya kedengeran jelas nggak ya? Jelas. Oke, eh, eh, saya mau tanya sih soal jelas ini materi itu forum forum submission dan spam. Nah, pertanyaan spammy sorry. Jadi pertanyaannya perbedaan utama antara forum submission yang bersifat spammy dengan yang dilakukan secara etis dan berkualitas. Gitu. Jelas yang pertanyaannya. Jelas. Sebentar ya pertanyaannya. Oke, terima kasih.
Atau dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nanda sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Jadi tadi Nanda nanya form submission yang spammy sama yang nggak etis gitu ya, Nan. Jadi Iya, kalau Rum. Jadi kalau spammy itu biasanya dilakukan hanya untuk mendapatkan backlink sebanyak mungkin tanpa memperhatikan relevansi topiknya. Jadi isi linknya itu biasanya promosi tanpa kontribusi terhadap diskusinya. Jadi bisa dianggap spam karena mungkin dari pengunjung pengunjung websitenya itu ngerasa kalau eh, ini tuh terlalu spam karena nggak relevan gitu, terlalu banyak promosi. Nah, kalau yang etis ini kebalikannya dari yang tadi spammy itu, jadi komentar atau jawabannya ini yang diberikan orang di forum tersebut itu bermanfaat, terus relevan dengan topik diskusinya, serta menempatkan linknya secara natural dan informatif. Jadi, backlinknya ini membangun reputasi dan kepercayaan komunitas di forum tersebut. Karena informasi yang didapatkan itu relevan dan dianggap dapat dipercaya gitu. Nggak spam aja eh, s- hanya untuk promosi semata gitu. Apakah jawabannya cukup jelas, Nanda? Oke, cukup jelas ya, Rum. Terima kasih. Sama-sama. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar juga. Oke, teman-teman, kalau misalkan sudah tidak ada lagi apa namanya pertanyaan, mungkin bisa ditutup aja. Sebelumnya mungkin tadi saya mau menambahkan terkait cara memverifikasi Google Business ya. Jadi kalau dari saya sebelumnya saya baru baru apa ya, beberapa waktu lalu saya tuh juga baru mempelajari beberapa produk Google. Pertama itu ada Google apa, saya kok lupa ya. Oh, ada Family Link. Kemudian kalau yang bisnis profil ini saya dapat apa ya, dapat insight baru mengenai Google Business Profile itu dari teman-teman juga. Kemudian tadi saya penasaran apakah perlu ya mengupload NIB, nomor induk berusaha, ke Google untuk memverifikasi apakah kita itu, sebentar teman-teman, apakah kita itu sebuah bisnis, beneran entitas bisnis atau bukan, kayak gitu. Nah, kemudian tadi dari jawaban teman-teman, terus dari apa ya, dari
panduan atau website resmi dari Google itu sendiri juga menyatakan hal yang sama. Jadi bentuk verifikasinya yang dilakukan adalah kalau teman-teman bisa punya alamat email bisnis, bisa diverifikasi lewat bisnis tersebut, menunjukkan keseriusan bisnis teman-teman. Kemudian ada semacam tadi ya, katanya ada video call, terus saya lihat juga ada verifikasi melalui video call, mungkin nanti bisa diperlihatkan bisnisnya itu seperti apa dan seterusnya. Sejauh ini itu yang apa ya? Itu juga saya juga baru tahu per hari ini mengenai Google Business. Jadi mungkin jawaban yang teman-teman berikan ke saya juga sudah cukup sih menurut saya karena dari saya sendiri belum ada pengalaman untuk bisnis dan menggunakan Google Business Profile itu sendiri. Jadi makanya tadi saya tertarik dan menanyakan mengenai Google Business Profile ini seperti itu. Terus sebenarnya saya juga penasaran kalau sebenarnya saya belum punya toko, kan berarti belum ada di Google Maps. Nah, itu apakah mungkin teman-teman yang presentasi bisa bantu jawab apakah saya tetap bisa melakukan verifikasi di Google Business Profile ya? Itu saya juga sebenarnya penasaran gitu. Mungkin dari Dea, Arom, Nazwa atau Mardiana ya tadi ya, itu bisa bantu jawab nggak ya? Kalau misalkan saya belum ada di Google Maps, lalu apakah saya bisa tetap verifikasi di Google Business Profile ya? Kayak gitu. Ibu mungkin izin jawab ya terkait itu. Kebetulan kan aku punya gitu Bu bisnis, cuma memang nggak terdaftar. Tapi di Map itu biasanya tuh pakai alamat yang di rumah gitu loh Bu. Tapi nanti pakai foto-fotonya foto-foto bisnis yang kita jual kayak gitu Bu. Tapi nggak ada verifikasinya sih kalau dari yang saya pakai ya. Cuma di iniin aja, ditetapin titik alamatnya, terus masukin foto-foto dari bisnisnya aja gitu Bu. Oh iya, jadi alamat rumah, tapi kamu harus rutin upload di Google biar tadi ya optimasi semakin meningkat bisnis kamu kayak gitu ya, rutin upload foto gitu ya. Iya, Ibu. Biar juga kalau ada pembeli yang mau ngambil ke rumah, aku bisa langsung share titik rumah aku gitu. Jadi titiknya dinamain gitu rumah Dea kayak gitu. Oke, oke. Oke, baik. Tuh teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman sharing, saya juga sharing banyak apa ya, banyak yang saya baru tahu, jadi bisa tahu kayak gitu. Jadi seru sih. Oke teman-teman, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih. Saya izin tutup ya untuk kelompok Dea dan kawan-kawan untuk presentasinya. Terima kasih sudah bagus dan lengkap. Kemudian, oh iya, saya mau mengingatkan teman-teman, jadi mulai minggu depan, sebentar. Oke, minggu depan karena kita sudah mulai praktisi mengajar, teman-teman, perkuliahan tiap hari Minggu, hari Rabu, sekarang hari Rabu ya teman-teman, hari Rabu jam 3 itu kita tiadakan, jadi kita ganti dengan kuliah bersama praktisi di malam hari aja tiap hari Kamis kayak gitu. Nah, terus kan di sini teman-teman ada yang belum presentasi kan, kayak sekitar berapa kelompok tadi, kayak ada sekitar dua kelompok lagi ya teman-teman. Nah, untuk yang dua kelompok lagi itu sama seperti manajemen risiko kelas C ya. Jadi, teman-teman tetap presentasi sebagai bentuk nilai tugas, tapi presentasinya dapat dilakukan secara mandiri. Kemudian diusahakan ada minimal satu tanya jawab yang dilakukan, kemudian nanti pertanyaan beserta jawabannya teman-teman catat dan sertakan juga dalam dokumennya teman-teman, bisa di PPT kayak gitu, disertakan di PPT kayak gitu. Jadi
2 kelompok lagi ya. 3 kelompok lagi, sorry. 3 kelompok lagi yaitu kelompok 6, 7, 8 itu bisa presentasi mandiri seperti manajemen risiko, kemudian diupload di record Zoom-nya di link Google Drive yang udah pernah saya kasih di spreadsheet rancangan pembelajaran semester. Paling kayak gitu aja sih teman-teman. Informasi tambahan dari saya terkait praktisi mengajar dan mekanisme perkuliahan di sisa pertemuan kita ini yang dimana kita kedatangan praktisi. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan mengenai OPEC SEO sesi 2. Terima kasih sudah sharing mengenai tadi Google Business Profile. Kemudian sekian dari saya. Jangan lupa laporan UAS-nya diupdate dengan materi untuk hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti hands-on bersama praktisi mengajar mulai minggu depan. Lalu disertakan juga di laporan UAS teman-teman seperti itu. Saya izin tutup untuk kelasnya teman-teman. Sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.